Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan kawan pajak mendengarkan kegiatan podcast Finansiar episode ke-6 Fiskus Indramayu Ngonten Siaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih kepada kawan pajak, bagaimana kabarnya? Semoga kawan pajak tetap dalam kondisi yang sehat dan dengan penuh semangat. Di episode ke-6 kali ini, saya, Vino, asisten penyuluh dari KPP Pratama Indramayu, tidak sendirian nih kawan pajak. Saya ditemani oleh rekan saya, seorang account representatif dari KPP Pratama Indramayu, yang mungkin nanti akan memperkenalkan diri sendiri ya. Ya, oke. Dan di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu STP. Pasti kawan pajak penasaran ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita di episode ke-6 kali ini. Silahkan Mbak Riza memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak. Hai kawan pajak, perkenalkan saya Riza Safitri, account representatif dari KPP Pratama Indramayu. Nah, apa kabar Mbak Riza? Alhamdulillah baik. Jadi Iya. kita mau ngobrol apa nih Mas? Ya, kali ini di episode 6 kali ini kita mau sama-sama Mbak belajar tentang sebuah produk hukum ya yang dikeluarkan oleh kantor pajak, yaitu STP. Atau kadang orang bilang ini surat cinta dari kantor pajak. Kira-kira mungkin Mbak Riza bisa jelaskan sedikit kepada para kawan pajak, STP itu singkatan dari apa sih Mbak? Dan dasar hukumnya apa gitu? Silakan Mbak Riza. Jadi begini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang KUP, surat tagihan pajak atau yang kawan pajak kenal dengan STP itu adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi, bisa berupa bunga ataupun denda. Yang perlu kawan pajak garis bawahi di sini adalah STP itu tidak hanya untuk menagih pokok pajak, tapi juga berupa sanksi administrasinya. Begitu Kak Vino. Oke, luar biasa sekali penjelasannya. Jadi itu ya kawan pajak, saya ulangi sedikit bahwa STP itu singkatan dari surat tagihan pajak. Jadi ketika kawan pajak dapat STP ini tiba-tiba datang ke rumahnya gitu ya. Dapat surat cintanya dari kantor pajak Pratama Indramayu. Jangan khawatir ya, karena STP tersebut memang AR yang mengeluarkan ya, betul ya? Bisa AR, bisa pemeriksaan juga. Oke, bisa AR, bisa pemeriksaan juga. Ternyata STP itu dikeluarkan untuk menagih ya Mbak ya? Betul. Sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Nah, dan pokok pajak. Dan pokok pajaknya juga. Nah, kira-kira kenapa sih seorang kawan pajak atau wajib pajak bisa dapat STP? Kira-kira triggernya itu dari apa sih Mbak Riza? Mungkin bisa dijelaskan? Nah iya, biasanya STP itu dikeluarkan apabila ketentuan formal tidak dipenuhi oleh kawan pajak. Misalnya nih, kawan pajak terlambat melaporkan SPT, terlambat menyetorkan pajak, salah membuat faktur pajak atau tidak menerbitkan faktur pajak, atau juga kawan pajak melaporkan SPT nih, tapi menyebabkan kekurangan pembayaran pajak setelah melewati hasil penelitian gitu. Oke, jadi itulah yang membuat kawan pajak bisa dapat surat cinta ya? Iya, gitu. ada lagi nih. Apa tuh, Jadi Mbak? kalau menurut pasal 14 ayat 1 Undang-Undang KUP, STP itu terbit karena beberapa hal. Pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Misalnya, kawan pajak memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPh pasal 25 setiap bulannya. Oke nih, rutin, Januari membayar, Februari membayar, tiba-tiba Maret nggak ada pembayaran nih. Oke. Nanti akun representatif biasanya akan menerbitkan STP untuk menagih pokok pajak di bulan Maret disertai dengan sanksi administrasinya, begitu. Selain itu mungkin Kak, apalagi? Nah, bisa aja dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis ataupun salah hitung. Misalnya nih, kawan pajak sudah melaporkan SPT tahunannya, tapi ketika akun representatif melakukan penelitian, ternyata terdapat kekurangan pembayaran pajak. Nah, dari situ akun representatif akan menagih kekurangan pembayaran pajak tersebut disertai dengan sanksi administrasinya melalui SPP. Gitu. Oke, seperti itu ya. Atau ada lagi Kak, selain kedua hal tersebut? Nah, ada lagi nih yang common, yang rutin. Yang rutin. Jadi biasanya
wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Misalnya nih, kawan pajak sudah benar melaporkan SPT tahunannya, tetapi ternyata terlambat. Nah, dari situ biasanya karena denda keterlambatan itu nanti kawan pajak mendapatkan STP. STP. Jadi jangan sampai salah ya. Ada Iya. SPT, ada STP. Kalau SPT itu surat pemberitahuan ya, Kak Iya, Riza ya. Kalau agak STP belibet itu agak belibet sedikit, nggak apa-apa ya kawan pajak, karena memang di pajak itu sangat banyak sekali singkatan-singkatan yang mungkin kawan pajak tidak tahu. Tapi semoga dengan adanya podcast ini jadi sebuah tahu ilmu ya, bahwa STP itu berbeda dengan SPT, apalagi SPPT gitu ya. Beda gitu ya. lagi tuh. Kalau SPPT itu apa Kak Riza? Sedikit intermezzo mungkin. Surat pemberitahuan untuk PBB ya? PBB, Iya, betul. jadi mungkin hampir sama, cuman itu ketiga hal yang berbeda ya kawan pajak. Selain ketiga hal tadi, ketika ada yang kurang bayar, ada yang seharusnya terutang tapi belum dibayar, akhirnya di STP, kira-kira ada hal lain nggak sehingga kawan pajak atau wajib pajak ini bisa memperoleh STP gitu? Nah, ini biasanya terjadi di PKP ya. PKP itu apa Kak? Jangan pakai singkatan lagi. Oke deh, Takutnya kita bingung jelaskan gitu. dulu ya. Dijelaskan dulu kalau ada Oke. singkatan. Silakan. PKP itu pengusaha kena pajak Pengusaha kena yang pajak. memiliki kewajiban untuk memungut PPN, pajak pertambahan nilai, dan melaporkannya. Jadi STP itu juga dapat terbit pertama. PKP tidak membuat faktur atau membuat faktur tetapi tidak tepat atau tidak tepat waktu seperti itu. Kemudian juga PKP mengisi faktur pajak tapi tidak lengkap sesuai dengan Undang-Undang PPN pasal 13 ayat 5. Kemudian PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan, dan yang terakhir PKP itu sudah gagal berproduksi tetapi setelah diberikan pengembalian pajak masukan. Seperti Oke. itu. Sebagai informasi tambahan bagi kawan pajak yang saat ini statusnya PKP dan sedang mendengarkan podcast kami informasikan bahwa aplikasi e-faktur terbaru, jadi sekalian aja nih mumpung iya. bahas tentang PPN ya. Biar update. Betul. Kalau misalkan kawan pajak di laptopnya itu Kak Riza masih menggunakan versi yang lama, karena kan saat ini sudah versi yang terbaru itu 4.0 Kak Riza. Jadi bagi kawan pajak silahkan dicek terlebih dahulu aplikasi e-faktur yang ada di laptopnya atau di PC-nya. Kalau misalkan masih 3.2 atau bahkan 3.0 itu harus dilakukan? ya silahkan datang ke kantor pajak di hari dan jam kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di jam 8 sampai jam 4 sore. Silahkan datang, kemudian ke resepsionis, minta diarahkan ke bagian helpdesk. Nanti kemungkinan bisa ketemu dengan saya Kak Riza. Harus Gitu. bawa laptop nggak? Iya dong, kan yang mau diubah ini Aplikasinya. aplikasinya, sehingga nanti ketika kawan pajak sudah terupdate di aplikasi 4.0 sudah sesuai dengan format yang ada gitu Kak Riza. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah ya Kak penyebab-penyebab kenapa seorang wajib pajak bisa mendapatkan surat cinta alias STP atau surat tagihan pajak. Nah, kira-kira tadi Kak Riza sempat membahas tentang denda dan sanksi administrasi. Ya. Nominalnya itu berapa sih Kak? Kalau boleh tahu, kalau misalkan kita terlambat melaporkan atau misalkan tadi tidak membuat faktur pada masanya, silahkan Kak Riza bisa dijelaskan ke kawan pajak sekalian. Nah, ini nominalnya beda-beda nih. Oh, beda-beda. Iya, untuk SPT tahunan orang pribadi itu kan paling lambat dilaporkan 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila teman-teman kawan pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan akan mendapatkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000. Oke. Beda lagi nih untuk wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu kan paling lambat melaporkan SPT tahunannya 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Betul. Apabila lewat dari bulan April, wajib pajak badan bisa mendapatkan sanksi administrasi denda sebesar Rp1.000.000. Itu untuk SPT tahunan. Untuk SPT masa beda lagi dan Oke. tergantung SPT masanya apa. Untuk SPT masa PPH dilaporkan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Sanksi keterlambatannya yaitu Rp100.000. Kemudian untuk SPT masa PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dan sanksi administrasi dendanya yaitu sebesar Rp500.000. Jangan sampai telat ya, sayang banget kalau dapat denda. Iya, oke. Jadi sedikit recap ya. Jadi ada 3 nominal ya Kak Riza ya? 4. Oh, 4. Tiga nominal. Betul ya, 3 ya. Yang pertama kawan pajak yang berstatus orang pribadi 100.000. Misalkan tadi Kak Riza menjelaskan bahwa
jatuh tempo pelaporannya kan 3 bulan setelah tahun pajak terakhir. Mungkin ini sedikit membingungkan bagi kawan pajak ya. Kita sederhanakan bahwa jatuh tempo pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi itu di bulan Maret tahun berikutnya. Ya, Simpelnya akhir seperti itu Maret ya. ya. Akhir Maret. Karena kita ketahui bersama bahwa Maret itu berakhir tanggal 31. Misalkan dia lapornya tanggal 1 April gimana? Termasuk telat nggak itu? Termasuk telat dan itu dikenai 100.000 rupiah. 100.000. Kalau misalkan tanggal 31-nya pas jatuh di tanggal merah atau hari Sabtu atau Minggu itu gimana Kak? Biasanya ada ini ya, ada keringanan. Ada keringanan nggak sih? Iya, Hari Sabtu? jadi kalau misalkan pas jatuh di hari tanggal merah atau hari libur nasional, kawan pajak jangan khawatir. Kan semua bisa dilaporkan secara online Kak. Iya, Cuman untuk Tetap ya. melaporkan SPT secara online butuh apa Kak Riza? Butuh akun DJP online. Betul, yang didahului dengan pendaftaran EVIN terlebih dahulu kawan pajak. Jadi tidak ada alasan lagi nih, waduh ternyata tanggal 31-nya jatuh di hari Minggu atau Sabtu nih, yang notabene kantor pajak tutup. Nggak ada alasan Nggak ada lagi ya, alasan lagi. karena semuanya sudah bisa dilakukan secara online. Dan tentunya kawan pajak jangan lupa untuk mendaftarkan EVIN terlebih dahulu. Yang kedua, untuk SPT tahunan PPh Badan ya, seperti CV, PT, yayasan, Yayasan, yang sering nih, yang sering tuh kayak TK, TK, iya. SD gitu kan. Kadang biasanya laporan keuangannya itu malah nombok loh Kak. Tapi harus kena STP gara-gara tidak atau terlambat melaporkan SPT tahunan badannya gitu. Sayang sekali ya, walaupun nihil ataupun Ya. tidak beroperasi, ketika NPWP dengan status aktif itu tetap wajib melaporkan SPT tahunannya. Nah, begitu. itu dicatat ya kawan pajak. Kalau orang pribadinya Maret 100.000, SPT tahunan badan April 1 juta. 1 juta sayang banget loh. SPT masa non PPN atau SPT masa PPh itu 100.000 ya. Dan yang terakhir adalah SPT masa PPN. Nah ini nih yang Nah sering. ini juga sering Sering nih. ya, bener ya? Karena dipikirnya nihil, oh ya sudah saya nggak wajib lapor. Enggak, tetap harus wajib lapor. Betul, kawan pajak. Karena saya sering sekali mendapati di meja helpdesk. Jadi gini Kak, dia datang, loh Pak, saya kan tidak ada kegiatan usaha. Iya. Saya pikir ya nggak ada kewajiban buat lapor. Tiba-tiba dia bawa STP gitu kan. Waduh, 500.000 nih. Dan kadang tuh telatnya nggak 1-2 bulan. Iya berbulan-bulan Betul. ya. Kan malah sayang ya gitu. Nah, oke. Kalau tadi sudah tentang nominal berapa yang harus wajib pajak atau kawan pajak bayar. Nah, kalau ini nih, kalau telat bayar itu sanksinya seperti apa sih, Kak? Kalau telat bayar itu dikenainya sanksi administrasi berupa bunga. Mm-mm. Kalau telat lapor tadi kan denda. Nah, kalau telat bayar ini berupa bunga pembayaran. Untuk besaran tarifnya sendiri itu berubah-ubah setiap bulannya mengikuti keputusan Menteri Keuangan. Oh, berarti dia tarifnya fluktuatif ya? Iya. Bukan tarif tetap seperti yang keempat tadi ya, Kak ya? Betul. Oke, luar biasa sekali ya. Banyak sekali ternyata ya. Nah, kalau untuk STP sendiri nih, Kak. Bentuknya itu pasti kertas ya? Betul. Dikirimkan ke Ke wajib pajak, ke alamat wajib pajak. sesuai yang terdaftar di sistem informasi kita Iya, ya, betul. di SIDJP. Nah, kira-kira format dari STP itu sendiri itu seperti apa sih Kak? Takutnya kan kalau minggu yang lalu sempat membahas tentang penipuan-penipuan yang mengatasnamakan DJP ya, yang dibawakan rekan kita gitu Iya. kan. Nah, takutnya ya barangkali ada oknum yang memanfaatkan, mengaku-ngaku kemudian membuat STP dalam bentuk yang mungkin hampir sama yang dikeluarkan oleh DJP supaya kawan pajak tahu format penomoran STP sendiri itu seperti apa. Bisa dijelaskan Kak Riza? Oke, jadi format penomoran STP itu ada beberapa digit ya. 5 digit pertama itu menggambarkan nomor urut penerbitan STP-nya. Oke. Kemudian 3 digit berikutnya itu menggambarkan tentang kode jenis pajaknya. Misalnya nih 105 untuk PPh dan 106 itu untuk PPN. Oke. Digit selanjutnya yaitu ada 2 digit menggambarkan tahun pajak atas STP tersebut. Misalnya terlambat lapor di SPT tahun pajak 2023 seperti itu. 2023 nanti kodenya adalah 23, diambil 2 digit paling belakang saja. Kemudian 3 digit selanjutnya yaitu adalah kode KPP penerbit. Untuk KPP Pratama Indramayu sendiri adalah 437 dan 2 digit terakhir adalah tahun kapan STP itu diterbitkan, yaitu misalnya 2024 tuh STP-nya, berarti kodenya adalah 24 seperti itu. Oke. Itu
penting sih untuk format penomoran STP ini karena nanti untuk membuat billing STP-nya, Oke. pembayarannya. Kenapa tuh Kak? Apakah nomor tersebut harus diinput supaya di sistem pajaknya hilang ketika sudah dibayar atau gimana? Iya, jadi ketika membuat billing STP itu nanti wajib dicantumkan nomor ketetapannya karena di sistem kita itu mengenalinya nomor ketetapan Betul. dari STP itu gitu. Oke. Seperti itu ya kawan pajak, ketika kawan pajak mendapatkan sebuah kertas Surat cinta. surat cinta judulnya surat tagihan pajak, dicek dulu tuh tadi yang dijelaskan oleh Kak Riza ya, bener nggak kode KPP-nya 437. Iya. Takutnya karena namanya oknum ya, jadi nggak tahu kode-kode seperti itu bisa disalahgunakan gitu. Nah kira-kira nih Kak Riza, pertanyaan selanjutnya adalah ketika saya misalkan saya sebagai wajib pajak atau kawan pajak ya mendapatkan STP datang ke rumah saya, langkah-langkah seperti apa sih yang bisa saya lakukan untuk menindaklanjuti penerbitan STP tersebut? Silahkan Kak Riza. Jadi tindak lanjutnya itu ada dua. Yang pertama pembayaran STP. Oh, harus dibayar ya? Harus dibayar. Harus dibayar. Atau Baik. enggak nanti ke solusi yang berikutnya ya. Oke, Kita silakan. bahas dulu yang pembayaran STP. Boleh. Jadi biasanya sih memang STP itu dan billing udah kita kirimkan satu paket. Oh, satu paket? Iya sudah dalam satu surat. Tapi mungkin ada beberapa yang nggak ada ya karena kesalahan sistem. Oke. Jadi kawan pajak bisa membuat billing sendiri. Itu caranya dengan membuka akun DJP online-nya, masukkan saja NPWP dan passwordnya untuk login, kemudian klik menu bayar dan menu billing. Oke. Isi NPWP-nya, jadi kita langsung melihat aja STP yang dikirimkan. Oke. Di situ ada NPWP-nya, kemudian ada jenis pajaknya, kemudian kode setorannya itu 300 ya. Kalau misalnya bulanan kan 100 tuh. Betul, betul. Kode setoran untuk STP sendiri adalah 300. Kemudian jangan lupa dicantumkan nomor produk hukumnya atau nomor STP-nya tadi. Yang tadi yang Iya. Kakak jelasin ya. Oke. Karena dengan itu sistem mengenali kalau misalnya STP itu sudah dilunasi. Gitu. Oke. Untuk masa pajak dan tahun pajak juga dapat dilihat di lampiran STP bisa atau di depan di induk STP-nya juga bisa. Jumlah setorannya pasti udah sesuai ya Kak ya? Ya udah sesuai. Dan pembayarannya itu melalui billing. Jadi kalau penipuan biasanya kita diminta transfer atau klik link tertentu. Kalau ini melalui billing langsung ke ATM bisa, ke e-banking atau ke bank persepsi gitu bisa. Kantor pos juga bisa ya Kak ya? Betul. Bisa. Soalnya banyak dari kawan pajak kita yang lebih deket ke kantor pos ketimbang ke bank gitu. Dan mungkin kantor pos kan juga lebih sepi ya, Iya. ketimbang teller bank gitu kan ya. Oke, seperti itu ya kawan pajak. Itu solusi yang pertama ketika mendapatkan STP, kawan pajak bisa langsung melakukan pembuatan kode billing secara mandiri di djponline.pajak.go.id. Kemudian langkah yang kedua gimana Kak? Nah, cara yang kedua yaitu permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Oke. Jadi, kawan pajak menerima STP dari kantor pajak itu ada upaya hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Apa sih upaya hukumnya? Yaitu mengajukan permohonan. Jadi, kawan pajak mendapatkan hak untuk mengajukan pengurangan sanksi atau penghapusan sanksi administrasi. Oke, caranya seperti apa Kak? Jadi caranya yaitu pertama kawan pajak harus mengajukan pengurangan sanksi administrasinya itu paling lambat 3 bulan sejak diterbitkannya STP. Yang kedua adalah dalam surat permohonannya itu ditandatangani dan dicantumkan kenapa sih alasannya sanksi administrasinya harus dikurangi atau dihapuskan. Kemudian dilampiri produk hukumnya yaitu STP-nya dan dilampiri bukti pendukungnya, bukti pendukung alasannya tadi untuk mengurangi. Dan yang terakhir karena pengurangan ini hanya untuk sanksi administrasi, pokok pajaknya harus dibayar. Oh. Berarti iya. bukti pembayaran dari pokok pajak itu harus dilampirkan juga seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya kawan pajak, selain dibayar, kalau misalkan punya uang ya dibayar ya. Iya. Tapi kalau enggak ternyata ada upaya hukum yang dapat dilakukan dengan cara melakukan permohonan pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi. Nah, selama sedikit tanya tentang pengalaman Kak Riza sebagai seorang akun representatif ya. Selama Kak Riza bekerja sebagai AR, sudah pernah nggak
WP-nya yang mengajukan permohonan ini gitu? Iya, sudah pernah ada? pernah. Iya, jadi wajib pajak datang ke kantor pajak. Ketemu Kak Riza? Ya, ketemu saya kebetulan konsultasi dulu. Oh, Baiknya konsultasi gimana dulu. nih gitu kan. Oke. Jadi kita lihat dulu kemampuan wajib pajak bayarnya seperti apa. Kayak gitu. Oh, ketika dia mungkin ada kesulitan likuiditas, kami sarankan untuk mengajukan pengurangan sanksi administrasi seperti itu. Wajib pajak datang atau bisa permohonannya dikirim via pos. Kemudian proses permohonannya itu akan diteruskan dari kantor pajak ke kantor wilayah. Memang yang memproses itu unit kerja kantor wilayah. Oh gitu. Iya, jadi proses penelitian untuk pengurangan sanksi administrasi itu dilakukan di kantor wilayah. Nanti hasilnya ada 3, yaitu menerima seluruhnya, mengabulkan sebagian, dan menolak seluruhnya. Jadi itu kewenangan kantor wilayah. Tergantung proses penelitiannya seperti apa. Untuk jangka waktunya sendiri yaitu 6 bulan sejak surat permohonan diterima. Gitu. Oh, ke kantor wilayah atau ke Kanwil ya? Lokasinya di mana itu kalau boleh tahu Kak? Kalau untuk KPP Indramayu sendiri kantor wilayahnya ada di kantor wilayah Jabar 2 yang ada di Bekasi. Oh, di Bekasi. Tadi ada 3 ya kawan pajak. Yang pertama diterima semua. Iya, dikabulkan seluruhnya. Dikabulkan semua. Yang kedua dikabulkan sebagian. Yang ketiga ditolak seluruhnya. Sakit nggak sih ditolak Kak? Kebetulan belum pernah ya. Oh, belum pernah ditolak. Jadi diterima semua nih. Iya. Permohonannya maksudnya, permohonannya diterima semua. Baik. Oke. Jadi seperti itu ya kawan pajak ya. Jadi kalau misalkan tadi bisa bayar ya bayar aja. Kalau memang enggak ya silahkan lakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan. Tapi tadi di balik permohonan itu juga ternyata tidak serta-merta langsung diterima ya. Jadi kalau memang layak untuk diterima ya diterima, kalaupun tidak ya ditolak. Kalau ditolak gimana tuh? Misalkan sudah mengajukan permohonan ditolak. Berarti sanksi administrasinya harus tetap dibayar. Mau nggak mau tetap dibayar. Oke, beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak Riza. Ketika tadi, misalkan ada seorang wajib pajak, sebut aja Mr. X lah ya. Udah dapat STP, kemudian dia mau melakukan pembayaran nih. Ternyata ketika melakukan pembayaran, salah nih. Harusnya misal tadi 123, dia tulisnya 124. Kira-kira uangnya bisa dikembalikan atau gimana Kak? Terkait ini ya, kode yang di STP Betul. tadi ya. Salah nih, berarti salah dia. Jadi perlu digarisbawahi lagi, ketika wajib pajak, kawan pajak melakukan pembuatan billing untuk STP, dipastikan lagi nih kode yang ada di STP itu sesuai kode yang ada di billingnya itu harus sama persis yang ada di STP-nya. Nomor STP-nya harus sama. Kalau salah, kawan pajak bisa mengajukan pemindah bukuan ya ke nomor produk hukum itu. Jadi nanti sistem otomatis mengenali kalau udah dipindah bukukan dan tercatat lunas ya Mas Vino ya untuk tunggakannya gitu. Proses pemindah bukuan ya Kak ya. Karena kita juga bahas pemindah bukuan sedikit nih Kak. Pemindah bukuannya caranya gimana Kak? Langsung datang atau bisa online juga kayak tadi Kak? Bisa online ya, melalui DJP online ya. Oh, sekarang ada ini ya, ada IPBK ya? Iya, ada IPBK. Persyaratannya apa? Kalau boleh tahu pemindah bukuan Kak? Pemindah bukuan mengisi surat permohonan, ditandatangani. Untuk wajib pajak badan jangan lupa dicap, dilampiri yang pertama bukti bayarnya. Bukti bayarnya. Kemudian untuk wajib pajak badan jangan lupa KTP direktur dan NPWP direktur serta NPWP badannya. Gitu. Prosesnya berapa lama ya? Prosesnya mungkin Kak Vino sendiri. Iya betul. Jadi 1 bulan ya? Dulu 1 bulan. bulan. Sekarang karena pemindah bukuan masuk ke dalam layanan unggulan kantor pajak, jadi berkurang menjadi 21 hari. 21 hari ya. Tapi biasanya bisa dipercepat ya? Oh, ternyata lebih cepat lagi Kak? Bisa. Di Indramayu 15 hari kerja Kak. Oh, 15 hari. Lebih cepat lagi. Jadi jangan khawatir ya, ketika khawatir. kawan pajak salah melakukan pembayaran bisa dipindah bukukan dan cepat ya pasti. Layanan unggulan ya berarti. Layanan unggulan selalu diunggulkan pokoknya. Jadi intinya gitu ya kawan pajak, uang yang sudah dibayarkan tidak kemana-mana, don't worry, be happy. Uangnya tetap masuk ke kas negara, cuman akunnya saja yang berbeda. Seperti itu. Nah, last but not the least, Kak Riza, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada nggak sih konsekuensinya ketika STP itu sudah dikasih, sudah diterima, tapi nggak dibayar dan ternyata sudah lewat jatuh tempo,
untuk pembayaran STP itu sendiri? Silahkan Kak Nah, Riza. jadi apabila setelah melewati jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak. Itu udah bukan ranah akun representatif lagi ya, Oh, tapi bukan udah tugasnya Kakak? Iya, sudah bukan di akun representatif, jadi ke jurusita atau ke penagihan. Ada beberapa proses, ada penerbitan surat teguran, surat paksa, pemblokiran, pencegahan ke luar negeri, sita harta, penyanderaan, dan yang terakhir lelang harta. Nah, jadi hasil dari lelang harta itu nantinya untuk pembayaran tunggakan pajak atau STP tadi. siap. Gitu. Jadi STP ini jatuhnya jadi tunggakan ya? Iya, jadi harus dibayarkan. Kalau nggak dibayar sampai dicegah ke luar negeri. Iya, Jadi- sampai lelang harta juga, sita Dilelang. harta juga. Oke. Oke. Jadi kawan pajak tadi ya, kalau misalkan dapat STP, tenang kok, ada dua yang bisa dilakukan pembayaran atau pengajuan upaya hukum berupa permohonan pengurangan sanksi atau penghapusan. Seperti itu kawan pajak. Baik, tak terasa kalau tadi saya janjinya 15 menit ke depan ternyata sampai 25 menit berlalu nih Kak Riza. Iya, semoga ini ya menambah pengetahuan kawan Betul. pajak dan jangan takut kalau dapat STP. Ya, jadi nanti kalau kawan pajak suatu hari mendapatkan STP datang ke rumahnya, pertama jangan panik ya. Kadang kan panik tuh. Waduh, Iya, surat apa dari nih? pajak gitu kan, karena Bisa diklarifikasi. bisa diklarifikasi, betul sekali. Jadi kawan pajak silahkan datang saja ke kantor pajak untuk melakukan konfirmasi ya. Iya. Betul nggak sih ini dari kantor pajak yang pertama, yang kedua gimana sih saya supaya hal ini bisa berakhir gitu. Betul. Mungkin bisa ketemu sama Kak Riza, barangkali kawan pajak juga di wilayah kerja Kak Riza. Di mana itu Kak? Saya di wilayah Widasari dan Kandang Haur. Jauh ya? Jauh tapi bisa aja kok WA. Jadi nggak harus datang ke kantor pajak juga. Oke, karena waktu jugalah yang harus memisahkan kita, kawan pajak. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh kawan pajak yang tetap setia menyimak pembahasan kita tentang STP dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami memohon maaf jika dalam penyampaian materi tentang STP ini ada salah-salah kata ya Kak Riza ya. Iya. Kami tunggu kehadiran kawan pajak jika kawan pajak membutuhkan bantuan konsultasi atau apapun itu di KPP Pratama Indramayu, Jalan Gatot Subroto nomor 40 sampai 42 Indramayu pada hari dan jam kerja hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Akhir kata saya Vino Dan saya Riza. pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.